Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ketiga. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi menarik nafas panjang, kemudian diceritakannya apa yang dilihatnya semalam, sehingga keranda itu hilang di kuburan, dan orang-orang berpakaian hitam yang menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu. "Kau berkata sebenarnya?" bertanya Sura. "Aku dapat menunjukkan tempat mereka menyembunyikan barang-barang itu jika paman ingin membuktikannya." Sura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jika kau benar, aku kagum akan keberanianmu." "Bukan soal keberanian, paman, tetapi aku sudah tersudut dalam satu keadaan yang tidak dapat aku hindari. Sebenarnya aku memang ingin melihat dari dekat keranda yang dikatakan orang dapat terbang sendiri itu. Tetapi kawan-kawanku semalam menjadi ketakutan, sehingga aku mengurungkan niatku. Bahkan ada seorang di antara kami yang hampir pingsan. Ada di antara mereka yang menjadi sakit sekarang." "Ya, aku dengar memang demikian. Mereka menjadi sangat terpengaruh, tetapi sejak semula aku sudah meragukannya." "Tetapi paman juga menjadi pening." "Bukan karena keranda itu, tetapi hampir semalaman suntuk. Aku tidak dapat tidur. Aku harus mengantar orang-orang yang ketakutan itu, memapah kawanku yang hampir pingsan. Baru aku pulang terakhir setelah langit menjadi merah. Aku hanya sempat berbaring. Ketika aku hampir tertidur, adik salah seorang yang ikut bersamaku semalam datang kemari." Paksi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan nada berat ia berkata, "Aku juga tidak tidur semalam." "Kau dapat beristirahat di sini," berkata Sura. "Terima kasih, paman. Tetapi apakah paman melihat barang-barang itu?" Sura termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anak muda yang sebelumnya belum pernah dikenalnya itu. Dari sorot matanya memang tersirat keraguan-raguannya. Tetapi Paksi tidak tersinggung. Ia tahu bahwa hal itu adalah wajar sekali. Karena itu, maka katanya, "Paman, sebenarnya aku ingin sekali melihat apa saja yang disembunyikan oleh para perampok itu. Tetapi aku tidak dapat melakukannya sendiri. Aku tidak mempunyai alat untuk menggali." "Baiklah," berkata Sura, "kita akan melihatnya. Tetapi aku akan mengajak seorang lagi yang memiliki keberanian untuk membongkar barang-barang yang disembunyikan itu." Paksi mengangguk sambil menjawab, "Silahkan, paman. Tetapi orang itu harus dapat paman percaya. Karena mungkin ada sesuatu yang untuk sementara masih harus disimpan." "Baik, tetapi kapan sebaiknya kita melakukannya?" "Bukankah sebaiknya kita lakukan di siang hari? Di malam hari orang-orang yang menyembunyikan barang-barang itu justru berkeliaran. Di siang hari mereka tidak akan menampakkan diri. Meskipun demikian, kita harus berhati-hati." "Baiklah, kita dapat berpura-pura membersihkan kuburan. Aku mempunyai leluhur yang dimakamkan di kuburan itu." Sura pun minta Paksi untuk menunggu. Minuman dan makanan pun telah dihidangkan pula. "Salam akan menemani Mungger," berkata Sura.
Beberapa saat kemudian Sura telah datang bersama seorang kawannya. Bertiga mereka pergi ke kuburan untuk membuktikan apakah yang dilihat Paksi semalam bukan sekedar sebuah mimpi atau khayalannya saja. Dalam pada itu Sura pun berkata, "Ger, pamanmu Mertawira ini kebetulan adalah anak juru kunci kuburan itu." "Oh," Paksi mengangguk-angguk. "Kebetulan sekali, Paman. Tetapi aku segan menggantikan jabatan orang tuaku. Aku lebih senang tidak mengurusi kuburan," desis Mertawira. "Harus ada orang yang bersedia melakukannya. Jika tidak, orang-orang yang memerlukan akan menjadi sangat repot," berkata Sura. Mertawira tertawa. Katanya, "Adikku telah menyatakan kesediaannya." "Syukurlah, dengan demikian maka segala sesuatunya ada yang mengatur. Orang-orang padukuhan yang kematian keluarganya tidak asal saja mengubur di kuburan ini, sehingga berjejal-jejal tanpa diatur." Mertawira tertawa semakin keras. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di kuburan. Tidak ada orang yang melihat mereka meskipun mereka memasuki kuburan itu di siang hari. Paksi memang agak sulit untuk menemukan batu yang besar itu. Bahkan Paksi Pamekasan sempat menjadi bimbang bahwa apa yang dilihatnya tidak lebih dari sebuah khayalan. Mungkin hantu keranda itu sempat menyesatkan penglihatannya, sehingga seolah-olah ia melihat keranda itu memasuki kuburan ini. Namun setelah mengitari kuburan itu beberapa kali, maka Paksi pun telah menemukan batu yang besar itu. "Kami hampir kehabisan kesabaran," desis Sura. Mertawira pun tertawa pula. Katanya, "Aku kira kau hanya bermimpi, tetapi itu pun masih harus dibuktikan. Apakah barang-barang itu benar-benar ada?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ketika mereka bersiap-siap untuk mulai menggali, maka jantung Paksi menjadi berdebar-debar. Jika barang-barang yang dikatakan itu tidak ada, maka kedua orang itu akan dapat menjadi marah kepadanya. Mereka akan mengira bahwa Paksi telah mempermainkan kedua orang itu. Namun Sura dan Mertawira memang melihat tanah yang kemerahan di sekitar batu yang besar itu. Nampaknya tanah itu memang tanah yang baru dari sebuah galian yang telah ditimbun kembali. Ketika mereka mulai menggali, maka tanah itu pun agaknya masih juga lunak. Sehingga dengan demikian mereka tidak banyak menemui kesulitan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika cangkul mereka mulai terasa menyentuh sesuatu. Dengan hati-hati mereka menggali lebih dalam lagi. Ternyata Paksi tidak sekedar berkhayal atau bermimpi atau penglihatannya dipengaruhi oleh hantu keranda itu. Di dalam lubang galian itu memang terdapat barang-barang yang disembunyikan oleh para perampok yang telah mengelabuhi banyak orang itu. "Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan barang-barang ini?" berkata Sura kemudian. "Besok jika padukuhan ini merti desa, maka salah seorang pemimpin dari para perampok ini akan datang," berkata Paksi. "Karena itu, maka barang-barang yang disembunyikan di sini akan ditunjukkan kepada pemimpin mereka itu. Jika demikian, biarlah barang-barang ini di sini," berkata Mertawira. "Kita akan mengawasinya. Besok pada saatnya pemimpin perampok itu datang, kita akan menangkapnya." "Kau kira kita akan mudah melakukannya?" sahut Sura. "Para perampok adalah orang-orang yang telah menyatukan hidup matinya dengan senjata. Mereka terbiasa berkelahi
dan bahkan bunuh-membunuh, sehingga darah bagi mereka tidak lagi menggetarkan perasaan mereka. Tetapi kita mempunyai kawan yang tentu jauh lebih banyak dari para perampok itu. Mungkin jumlah mereka hanya sekitar 10 orang. Ya, sahut Paksi. Sekitar 10 orang. Mereka bergantian memanggul keranda itu. Nah, bukankah kita memiliki kesempatan? Sura mengangguk-angguk, katanya. Baiklah, kita akan berbicara dengan Ki Jagabaya. Hanya dengan Ki Jagabaya, desis Mertawira. Jika hal ini didengar oleh orang banyak, maka persoalannya akan menjadi lain. Tetapi bagaimana menurut pendapatmu, Ger? Aku hanya ingin menunjukkan kepada Paman bahwa keranda itu sama sekali bukan hantu. Salah satu buktinya adalah barang-barang yang telah mereka sembunyikan di sini. Selanjutnya, terserah kepada Paman berdua. Kasihan jika orang-orang padukuhan itu menjadi terlalu lama dicekam oleh ketakutan. Padahal, bukan hanya 1-2 padukuhan saja yang dibayangi ketakutan kepada hantu keranda yang berjalan sendiri di malam hari, yang bahkan dapat lenyap dalam sekejap mata. Kita harus dapat menangkap hantu keranda itu, tetapi kita memang memerlukan beberapa orang yang berani, berkata Sura kemudian. Ya, aku setuju jika kita menemui Ki Jagabaya, tetapi untuk sementara tidak ada orang lain yang mengetahuinya, berkata Mertawira. Bertiga mereka sependapat untuk menimbun barang-barang itu lagi. Namun dengan demikian mereka sudah menjadi yakin bahwa keranda yang berjalan sendiri di tengah malam itu sama sekali bukan hantu. Sementara itu mereka pun mengetahui di mana perampok itu menyembunyikan barang-barang hasil rampokan mereka. Tetapi kenapa pemimpin perampok itu akan datang tepat pada saat merti desa? Desis Sura. Entahlah, berkata Mertawira. Mungkin pada hari itu perhatian orang-orang padukuhan tertuju kepada keramaian di padukuhan ini. Baiklah, sekarang marilah kita pulang. Namun dalam pada itu Paksi pun berkata, Paman berdua, sebaiknya aku meneruskan perjalananku. Aku merasa bahwa kewajibanku melaporkan tentang keranda yang berjalan sendiri di malam hari itu sudah aku lakukan dengan baik. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada Paman berdua serta para bebahu padukuhan. Tindakan apa yang akan mereka ambil. Namun barangkali yang harus mendapat perhatian adalah bahwa pemimpin perampok yang akan datang itu bernama Kepulorok. Kepulorok. Kedua orang itu terkejut dengan nada tinggi Sura berdesis. Jadi permainan ini dikendalikan oleh Kepulorok yang namanya menggetarkan bulu tengkuk itu. Apakah Paman sudah pernah mendengar nama itu? Ya, kami sudah pernah mendengar. Banyak orang yang pernah mendengar nama itu. Orang-orang padukuhan menjadi ketakutan mendengar nama itu, sebagaimana mereka mendengar cerita tentang hantu keranda. Tetapi hantu keranda itu ternyata hanya sebuah tipuan. Tetapi Kepulorok benar-benar mampu memilih leher kita sampai patah. Tetapi jumlah penghuni padukuhan ini cukup banyak, berkata Paksi. Itu tidak berarti apa-apa bagi Kepulorok, jawab Sura. Jika demikian, maka keranda yang berjalan sendiri itu tetap menakutkan bagi kita. Bukan karena kita menyangka keranda itu hantu, tetapi justru karena yang ada di belakangnya adalah Kepulorok. Jika nama Kepulorok itu lebih menakutkan daripada hantu, kenapa mereka harus bermain hantu-hantuan? Kenapa tidak Kepulorok itu saja datang kemari dan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh keranda itu? Kepulorok mempunyai lingkungan yang luas, Ger, sehingga ia tidak dapat berada di satu tempat. Tetapi jika Kepulorok itu mengunjungi suatu lingkungan,
Tentu ia mempunyai kepentingan tertentu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, mungkin keberhasilan orang-orang yang mempunyai gagasan bermain hantu-hantuan itu telah menarik perhatiannya, sehingga permainan itu akan dapat dikembangkan di daerah lain. Sura dan Mertawira mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mertawira berkata, mungkin kau benar, Ger. Kita akan melihat bersama-sama apa yang akan terjadi kemudian. Paman berdua, aku sudah berniat untuk mohon diri. Aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Aku sudah merasa cukup berhasil dengan menunjukkan benda-benda yang disembunyikan itu. Aku minta kau tetap di sini menunggu kedatangan Kebu Lorok, berkata Sura. Apakah artinya keberadaanku di sini? Kita akan menyaksikan bersama-sama untuk apa Kebu Lorok itu datang, jawab Mertawira. Paksi termangu-mangu sejenak, sementara Sura itu pun berkata, kita akan pergi ke rumah Ki Jagabaya, Ger. Kau akan dapat menjelaskan apa yang telah terjadi itu. Mudah-mudahan kita akan dapat mencari jalan keluar dari bayangan gelap karena kehadiran Kebu Lorok itu. Paksi termangu-mangu sejenak. Sura nampaknya mengerti getar perasaan anak muda itu. Karena itu, maka katanya, selama kau berada di padukuhan ini, kau dapat tinggal bersama kami, Ger. Salam tentu akan merasa senang jika kau berada di sini. Apakah aku tidak akan merepotkan paman dan keluarga? Bertanya Paksi dengan ragu. Tentu tidak, Ger. Kau tentu sudah dapat mengurus dirimu sendiri. Kau sudah dapat mandi sendiri, mencuci pakaian sendiri, makan sendiri, sehingga kami tidak usah menyuapi. Mertawira tertawa, kemudian katanya, juga tidak harus menggendong dan menidurkan menjelang malam. Paksi tertawa, kemudian ia pun menjawab, baiklah paman, jika paman tidak berkeberatan, aku akan tinggal di sini sampai Merti Desa. Ternyata bahwa keberadaan Paksi di rumah Sura justru memberikan kesegaran baru. Paksi Pamekasan adalah seorang anak yang rajin. Pagi-pagi ia sudah bangun, menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan, kemudian menyapu halaman samping, karena halaman depan tentu sudah disapu oleh Sura sendiri. Pengaruh keberadaan Paksi di rumah itu justru sangat baik bagi Salam. Ia dapat bangun lebih pagi dari kebiasaannya. Anak itu ingin bersama-sama dengan Paksi. Juga saat Paksi menimba air, menyapu halaman atau membelah kayu di siang hari. Bahkan Paksi pun telah mengajari Salam untuk menuliskan huruf-huruf, kemudian membacanya. Sementara itu cerita tentang keranda hantu itu masih saja membayangi kehidupan beberapa padukuhan. Sura dan Mertawira memang belum mengambil langkah-langkah tertentu untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa cerita tentang hantu keranda itu hanya sebuah olok-olok dari para penjahat yang kebingungan membawa hasil rampokannya, namun yang kemudian ternyata berhasil. Seperti yang sudah direncanakan, maka ketika saatnya dianggap sudah tiba, maka Sura dan Mertawira telah pergi menemui Ki Jagabaya sambil mengajak Paksi Pamekasan. Ki Jagabaya menerima mereka bertiga di pendopo rumahnya karena keduanya tidak terbiasa berkunjung ke rumah Ki Jagabaya. Maka Ki Jagabaya menjadi heran atas kedatangan mereka bertiga. Nampaknya ada sesuatu yang penting, desis Ki Jagabaya. Ya Ki Jagabaya, kami ingin berbicara tentang keranda hantu itu.
Ki Jagabaya mengerutkan dahinya. Dengan nada berat Ki Jagabaya itu pun bertanya, "Ada apa dengan dongengan itu? Kalian berdua terhitung orang-orang yang berani di padukuhan ini. Apakah kalian juga percaya tentang keranda yang berjalan sendiri itu?" "Kami percaya, Ki Jagabaya," jawab Sura. "Sikapmu tentang keranda yang berjalan sendiri itu tentu akan menjadi panutan. Jika kau berkata bahwa kau percaya, maka padukuhan ini akan menjadi semakin kalut." "Aku telah melihat sendiri, Ki Jagabaya." Ki Jagabaya mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Apa maksudmu? Apakah kau memang menghendaki orang-orang padukuhan ini dicekam oleh ketakutan?" Dengan susah payah aku menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada hantu keranda. Omong kosong, tidak ada hantu yang sedang menyebarkan wabah penyakit. "Ki Jagabaya," berkata Sura kemudian, "aku benar-benar telah melihat keranda itu berjalan di malam hari. Aku yakin akan penglihatanku itu. Hal itulah yang akan aku katakan kepada Ki Jagabaya." "Persetan dengan igauanmu. Kau tidak akan dapat mempengaruhi aku. Kau tidak akan dapat menyeret aku ke dalam ketakutan seperti orang-orang bodoh itu." Sura termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku mohon Ki Jagabaya mendengarkan ceritaku. Nanti Ki Jagabaya dapat percaya atau tidak percaya." Wajah Ki Jagabaya menjadi tegang, namun kemudian katanya, "Cepat katakan, tetapi jangan mengharap aku terseret ke dalam arus yang melanda padukuhan kita dan beberapa padukuhan yang lain." Sura pun kemudian menceritakan apa yang pernah dilihatnya, keranda yang berjalan di malam hari, seakan-akan keranda itu berjalan sendiri. Hampir saja Ki Jagabaya yang tidak mempercayainya itu menjadi marah. Namun kemudian Sura pun menceritakan apa yang telah dilihat oleh Paksi Pamekasan. Wajah Ki Jagabaya nampak berkerut. Dipandanginya Paksi dengan tajamnya. Kemudian Ki Jagabaya itu pun bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Paksi pun telah menyebut namanya, tetapi ia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari Banyuanyar, serta selalu mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. "Ceritamu memang masuk akal," berkata Ki Jagabaya. "Kami sudah membuktikannya, Ki Jagabaya." "Bukti apa?" bertanya Ki Jagabaya. "Kami sudah menggali tempat para perampok itu menyembunyikan barang-barangnya." "Kau telah mengambil barang-barang itu?" "Tidak, Ki Jagabaya," jawab Mertawira. "Kami hanya membuktikan bahwa penglihatan Angger Paksi itu bukan sekedar mimpi atau hayalan yang ditimbulkan oleh hantu keranda, tetapi benar-benar ada. Sekarang barang-barang itu telah kami timbun kembali." Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam, sementara Sura minta Paksi Pamekasan menceritakan tentang rencana Kepu Lorok datang ke lingkungan mereka. Ki Jagabaya mendengarkan keterangan Paksi Pamekasan tentang Kepu Lorok sebagaimana didengarnya di kuburan, dengan jantung yang berdebar-debar, seakan-akan kepada diri sendiri Ki Jagabaya itu berkata, "Kepu Lorok, ternyata orang itu ada di belakang cerita tentang hantu itu." Mungkin sebaliknya, Ki Jagabaya, Kepu Lorok tertarik kepada gagasan para pengikutnya tentang hantu-hantuan itu, sehingga ia ingin melihat hasil dari permainan itu. "Kepu Lorok itu sendiri lebih dari hantu yang manapun juga," berkata Ki Jagabaya. "Apakah kita sepadukuhan tidak dapat menghentikannya?" bertanya Mertawira. Ki Jagabaya menggelengkan kepala, katanya, "Kita sepadukuhan
tidak akan berdaya melawan para penjahat itu jika di antara mereka terdapat Kepu Lorok. Kecuali karena Kepu Lorok itu mempunyai ilmu yang tinggi, ia akan dapat menjadi penyulut api keberanian dan kekuatan para pengikutnya. Bersama Kepu Lorok itu sendiri, maka sekelompok penjahat tidak akan dapat dihentikan oleh orang sepadukuhan. Bahkan mungkin sekali kita akan dibantai habis oleh Kepu Lorok itu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan jika benar besok pada saat kita merti desa Kepu Lorok itu datang? Kita akan berbicara dengan Ki Bekel. Ternyata Ki Jagabaya tidak membuang waktu. Diajaknya ketika orang yang datang ke rumahnya itu langsung menemui Ki Bekel. Merti desa itu tinggal beberapa hari lagi. Kita harus dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kita harus menyerah kepada keadaan, apa boleh buat? Kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jika Ki Bekel masih melihat satu kesempatan untuk menggeliat, meskipun Kepu Lorok ada di sini, maka biarlah kita mempersiapkan diri selagi kita masih mempunyai waktu. Gumam Ki Jagabaya. Ternyata Ki Bekel juga merasa heran melihat kedatangan Ki Jagabaya bersama 3 orang ke rumahnya. Di wajah mereka nampak persoalan yang membebani mereka, sehingga mereka harus datang menemuinya. Apakah Ki Jagabaya tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka, sehingga mereka harus datang kepadaku? Bertanya Ki Bekel di dalam hatinya. Ketika mereka sudah duduk di peringgitan, maka Jagabayalah yang telah menyampaikan persoalan yang mereka bawa menghadap Ki Bekel. Wajah Ki Bekel pun menjadi tegang. Kepu Lorok baginya juga merupakan hantu yang mendebarkan. Namun tiba-tiba dari ruang dalam rumah Ki Bekel keluar seorang laki-laki muda yang bertubuh sedang. Wajahnya memancarkan kecerahan nalar budinya. Dengan sebuah senyum yang menghiasi bibirnya, laki-laki muda itu berkata, "Maaf Kakang, aku tidak sengaja telah mendengar nama Kepu Lorok disebut-sebut. Jika Kakang Bekel tidak berkeberatan, aku ingin ikut mendengar cerita tentang Kepu Lorok itu." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kemarilah, duduklah." Sura dan Mertawira terkejut melihat laki-laki itu. Hampir berbareng mereka menyapa, "Atek Panatas." Laki-laki itu tersenyum. Sambil mendekat ia bertanya, "Kakang berdua tidak lupa kepadaku?" "Tentu tidak," jawab Mertawira. Laki-laki muda itu pun kemudian duduk bersama mereka. Ki Bekel pun kemudian berkata, "Kemarin ia datang." Atek Panatas, adik Ki Bekel itu tersenyum sambil menyahut, "Aku sudah menjadi sangat rindu pada padukuhan ini. Kau datang pada saat padukuhan ini dibayangi oleh hantu keranda yang mencekam seluruh penghuninya. Bahkan bukan hanya padukuhan ini, tetapi juga padukuhan-padukuhan yang lain. Aku sudah mendengar, tetapi bukankah Ki Jagabaya tidak mempercayainya?" "Ki Bekel juga tidak mempercayainya," jawab Ki Jagabaya. "Tetapi agaknya hantu-hantuan itu ada hubungannya dengan Kepu Lorok." "Ya," jawab Ki Jagabaya. "Anak inilah yang mendengar langsung pembicaraan para perampok itu." Sekali lagi Paksi Pamekasan harus bercerita tentang para perampok itu dan pembicaraan di antara mereka tentang rencana kedatangan Kepu Lorok. "Sebaiknya kita sambut kedatangan Kepu Lorok itu," berkata Atek Panatas. "Kau jangan main-main dengan nama itu," desis Ki Bekel. Atek Panatas tersenyum. Katanya, "Aku tahu kelebihan Kepu Lorok, tetapi jangan biarkan Kepu Lorok menguasai padukuhan ini. Sekali ia dapat bergerak leluasa di sini,
maka padukuhan ini akan menjadi ladang yang subur bagi Kepulorok. Ia akan memeras setiap orang yang memang sudah ketakutan karena cerita tentang keranda yang dapat berjalan sendiri itu. Tetapi bagaimana kita dapat melawannya? Bertanya Ki Bekel. Kita harus melakukan bersama-sama. Biarlah aku mencoba untuk menahan Kepulorok. Jika aku tidak mampu mengimbanginya, maka Kakang Bekel akan dapat membantuku. Berdua aku yakin bahwa kita akan dapat menahan Kepulorok. Bagaimana dengan para pengikutnya? Mereka banyak tergantung kepada pemimpinnya. Jika kita benar-benar dapat menahan Kepulorok, maka aku yakin bahwa para pengikutnya akan menjadi ragu-ragu, sehingga kita akan dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menghancurkan mereka. Bukankah jumlah mereka tidak terlalu banyak? 10, 15, atau katakan 25 orang. Bukankah jumlah laki-laki di padukuhan ini jauh lebih banyak dari jumlah itu? Tetapi hanya ada beberapa orang laki-laki yang berada di padukuhan ini, berkata Sura dengan dahi yang berkerut. Apalagi menghadapi Kepulorok dan pengikutnya, sedangkan cerita tentang keranda terbang itu saja sudah membuat seisi padukuhan ini ketakutan. Tetapi bukankah ada orang-orang yang akan dapat menjadi sandaran kekuatan isi padukuhan ini? Di sini ada Kakang Bekel, Kakang Jagabaya, Kakang Sura, dan Kakang Mertawira. Di padukuhan ini ada bebahu yang tentu akan dapat dikerahkan. Mereka tidak hanya dapat sekedar menikmati bengkok sawah yang mereka petik hasilnya setiap musim, tetapi mereka juga harus bersedia menjadi perisai di padukuhan ini. Kemudian menurut pengenalanku, di sini ada juga beberapa orang bekas prajurit dan anak-anak muda yang haus penjelasan bahwa keranda itu tidak lebih dari hantu-hantuan saja. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya, masih ada waktu beberapa lama menjelang merti desa itu. Tidak lebih dari 10 hari, Ki Bekel. Cukup panjang, sahut Atek Panatas. Kita siapkan perlawanan terhadap para perampok itu dalam waktu 10 hari. Aku kenal isi padukuhan ini. Karena itu, aku yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan harga diri padukuhan ini. Tetapi sebelumnya, kita harus juga menyadari bahwa akan jatuh korban di antara kita. Tetapi itu tentu wajar bagi setiap perjuangan. Karena itu, maka kita harus mampu mengerahkan kekuatan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak dan semakin kuat kita, maka korban akan menjadi semakin sedikit. Di dalam pertempuran, kita harus saling menolong, sehingga setiap orang pengikut Kepulorok akan menghadapi lawan yang dapat membuat jantungnya bergetar. Bagaimana pendapatmu, Ki Jagabaya? Bertanya Ki Bekel. Aku setuju dengan Adi Atek Panatas. Aku akan menggerakkan setiap laki-laki di padukuhan ini. Baiklah, berkata Sura. Jika kita sudah sependapat bahwa kita akan mengadakan perlawanan, maka kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh ragu-ragu. Jika kita menjadi ragu, maka kita justru akan terjebak dalam kesulitan. Tentu Kakang Sura, sekali kita turun ke gelanggang, maka kita harus sudah bersiap untuk menghadapi maut, sahut Atek Panatas. Itulah yang harus dijelaskan kepada rakyat padukuhan ini. Jika mereka bersedia, kita harus benar-benar terjun dengan segala akibat yang mungkin terjadi. Sebaliknya, jika rakyat padukuhan ini ragu, sebaiknya kita pasrah saja pada keadaan, meskipun leher kita akan dicekiknya, sahut Mertawira. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya, aku akan memanggil para bebahu malam nanti. Demikianlah, maka Ki Jagabaya, Sura, Mertawira, dan Paksi Pamekasan telah minta diri. Malam nanti mereka akan kembali ke rumah Ki Bekel, kecuali Paksi.
Menjelang malam, maka para bebahu yang dipanggil Ki Bekel telah berkumpul. Sura dan Mertawira pun telah datang pula memenuhi panggilan Ki Bekel, meskipun mereka bukan bebahu. Paksi Pamekas yang merasa dirinya orang lain di padukuhan itu tidak ikut hadir di rumah Ki Bekel. Namun beberapa orang telah mendengar ceritanya tentang hantu keranda, para perampok dan hasil rampokan mereka yang mereka sembunyikan di kuburan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.